Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan nikmat kepada kita semua tanpa melihat siapa kita dan bagaimana banyaknya dosa kita. Begitu sayangnya Allah kepada kita sehingga kita masih bisa diberi kesempatan pada hari ini bisa mengerjakan kebaikan dan tentunya bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam keadaan. Semoga nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini bisa kita jaga, bisa kita isi dengan sesuatu yang baik, yang bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi sahib syafa'ah, menjadi tuannya pemberi syafaat, yang mana beliau diutus di dunia ini untuk makarimal akhlak, memuliakan akhlak, menjadi contoh akhlak yang baik, yang patut, yang harus kita tiru sampai saat ini. Dan semoga kita semua diberi oleh Allah hidayah sehingga bisa menteladani beliau, menteladani ucapan beliau, menteladani perilaku beliau dan akhlak beliau, sehingga kita termasuk golongan yang diakui menjadi umat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Ada pepatah Arab mengatakan salamatul insan bi hifdzil lisan. Selamatnya setiap insan, selamatnya manusia itu tergantung dari bagaimana dia menjaga lisannya. Pepatah yang perlu kita renungi, yang mana seringkali kita bisa lihat hanya karena ucapan yang sepele menyakiti orang lain, perkataan yang kasar sehingga orang tersinggung, membuat seseorang tanpa segan-segan menghilangkan nyawa seseorang. Artinya lewat lisan, daging yang tipis tanpa tulang inilah kadangkala musibah besar timbul. Bahkan seringkali persaudaraan terputus hanya karena seseorang tidak bisa menjaga lisannya. Dan seringkali mitra kerja menjadi jauh hanya karena lisannya. Maka dari itu sebagai orang yang beriman, yang mengaku beriman, maka seharusnya kita menjaga lisan kita agar selalu berkata yang baik, menjauhi perkataan yang buruk, menjauhi perkataan yang dapat menyakiti orang lain. Harapannya adalah kita menjadi orang yang benar-benar menebar kebaikan lewat lisan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Makna dari hadis ini adalah jika engkau tidak bisa berkata yang baik, tidak bisa mengucapkan yang baik, tidak bisa mengucapkan sesuatu yang bermanfaat, maka lebih baik diam. Jika engkau tidak bisa memberikan nasihat yang baik, lebih baik diam daripada engkau berbicara tetapi menyakiti orang lain. Daripada engkau berbicara tetapi malah menjadikan persahabatanmu, persaudaraanmu menjadi terputus. Hadis ini menjadikan cerminan untuk kita pada zaman sekarang, saking akrabnya kita kepada teman kita, pada sanak saudara kita, kepada sahabat kita, sehingga membuat kita tanpa aling-aling, tanpa pembatas, sehingga ucapan kita keluar begitu saja dengan kataan yang kotor, perkataan yang mencerminkan bahwasanya seakan-akan saudara kita ini adalah orang yang buruk. Walaupun kadangkala sahabat kita pun paham, tetapi dalam Islam semua itu dilarang. Karena perkataan adalah doa. Bisa jadi sekarang dia paham tentang ucapan kita bahwasanya itu adalah gurauan. Tetapi di selain waktu, di saat hatinya kurang baik, di saat keadaan suasana batiniahnya tidak baik, maka perkataan yang dianggap kita anggap sesuatu yang biasa saja, ditanggapnya oleh orang lain sesuatu yang menyinggung sehingga dapat
menimbulkan mudarat atau keburukan. Seringkali juga kita perhatikan akibat salah ucapan dari teman menjadikan orang itu pukul-pukulan, berkelahi dan sebagainya. Dan seringkali karena salah menegur menjadikan orang tersinggung sehingga hilangnya nyawa seseorang. Maka banyak nasihat yang kita perhatikan dalam lingkungan kita. Mungkin kita sering bergurau dan perkataan yang buruk, tetapi ketika dibalik, apa kita tidak tersinggung ketika orang menghina kita, menyebut kita dengan sesuatu yang buruk? Jika kita tidak ingin kita mendapat keburukan dari ucapan orang lain, maka jangan berkata yang buruk kepada orang lain. Jika kita tidak bisa mengungkapkan perkataan dengan baik, lebih baik kita jarang berbicara setelah berkata itu sesuatu yang baik. Maknanya, lisan kita ini mencerminkan hati kita. Hati kita mencerminkan iman kita. Maka jika seringkali yang kita ucapkan sesuatu yang buruk, bisa jadi hati kita itu isinya sesuatu yang buruk pula. Ketika hati kita isinya buruk, bisa jadi iman kita pun Masya Allah. Maka yang perlu kita perhatikan adalah kita jaga lisan kita jaga hati kita pupuk iman kita, agar setiap perkataan kita, perbuatan kita mengandung kebaikan. Bukankah kita menginginkan husnul khotimah? Bukankah kita ingin di akhir kalam kita nanti bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah? Rasulullah SAW pernah bersabda, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya, di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka orang itu akan masuk ke dalam surga. Apakah kita tidak khawatir ketika kita mengucapkan sesuatu yang buruk berdampak pada akhir hidup kita nanti? Ketika kita sering terbiasa mengucapkan sesuatu yang buruk, ketika kita sering terbiasa berkata yang buruk, bukankah itu kebiasaan itu menjadi sesuatu yang buruk pula untuk diri kita? Bukankah kebiasaan menjadi kepribadian? Dan ketika kita terbiasa mengucapkan yang buruk, maka tanpa kita sadari, kepribadian pun kita menjadi buruk. Dan keburukan dari lisan kita itu nanti mencegah dari kita di akhir kalam nanti, di akhir hidup kita nanti bisa mengucapkan la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Kesimpulannya adalah kita jaga lisan kita, kita perhatikan apa yang kita ucapkan. Pikirkan dulu, kemudian ucapkan. Bukan ucapkan dulu, baru dipikirkan. Sekali lagi, pikirkan dulu, baru diucapkan. Bukan ucapkan dulu, baru dipikirkan. Itu makna yang perlu kita perhatikan bersama. Untuk saya dan jemaah semua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semua, sehingga lisan kita bisa kita jaga dengan baik, hati kita bisa kita jaga dengan baik, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita batinkan, apa yang kita fikirkan, semua adalah kebaikan. Sehingga karena kita terbiasa berbuat baik, terbiasa berperilaku baik, terbiasa berkata yang baik, sehingga kelak di akhir hayat kita bisa baik atau husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih kepada semuanya atas perhatiannya. Salah khilafnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسقي الحياة محبة وفعالا، هي هكذا قيم النجاة تحث